Selamat pagi Pak John, apa kabar Pak John? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat kita semua. Pak John ini di Jakarta atau di US hari ini? Hari ini saya ada di Jakarta, ya, Apa dan apa opini Pak ini? Apa opini Pak John ketika bergulir wacana untuk menyatukan saling mendukung antara 01 dan 03 jika satu di antara mereka ada yang lolos pada putaran ini, Pak, putaran pertama. Karena tidak mungkin satu putaran, Pak. Apakah masih ada sekat-sekat ideologis yang selama ini digaungkan oleh sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan dari perpecahan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Menurut saya, isu itu adalah isu kosong yang memang sengaja dibangun oleh sekelompok orang yang ingin negeri ini tidak pernah jauh lebih baik dari kondisi yang ada saat ini, Pak. Nah, apakah sekat-sekat itu di dalam penggabungan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis itu menjadi hambatan atau bagaimana kira-kira menurut Pak John? sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mau bertanya kepada Pak Agung, apakah 01 dan 03 ini mewakili kelompok nasionalis dan apa satu lagi kelompok apa tuh yang Bapak Agama, tadi agama. agama? Ya, Oh, saya tidak melihat itu, Pak. Sama sekali saya tidak melihat itu ya, karena di setiap pasangan justru di sana ada konfigurasi kelompok Islam dan kelompok nasionalis, Pak. Saya tidak melihat itu justru, Pak. Itu justru yang menurut saya adalah sebuah dikotomi yang dibangun oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah keutuhan bangsa kita ini. Karena betul. bangsa ini tidak pernah selesai dengan dua ideologi itu karena orang dijebak, dibangun persepsi yang keliru dan buruk itu sehingga kita tidak pernah bersatu. Padahal semua kita ini yang namanya anak bangsa, Pak, warga negara, itu ketika kita memperjuangkan apapun, tidak pernah kita berdiri atau mengkotak-kotakan antara kelompok ini dan itu, Pak. Yang ada adalah bagaimana seorang calon presiden itu bisa mentunaikan janji kemerdekaan kepada kita ini, Pak. Nah, saya kira ini yang menjadi agenda kita bersama, Pak. Bahwa ada janji kemerdekaan yang waktu itu dikumandangkan, ini harus kita tunaikan, Pak. Nah, kalau kita ingin menunaikan janji kemerdekaan itu, maka saya pikir sekat-sekat antara, dikotomi antara agama dan kelompok nasionalis yang sengaja digulirkan oleh sekelompok orang yang ingin negeri ini tidak pernah maju, maka itu harus kita abaikan, Pak. Kira-kira itu, Pak, pandangan saya, Pak. Oke, saya jawab bahwa di Amerika Serikat boleh dibilang eh, mayoritas orang Indonesia itu adalah non-Muslim komunitasnya. Jadi yang namanya Muslim itu di antara warga negara Indonesia itu katakanlah mungkin 30% dibandingkan 70% non-Muslim. Nah, dikotomi ini berkembang, Pak, masih berkembang. Sayang, very unfortunate. Terutama mengenai 01 itu diisukan sebagai potensi pemimpin radikal. Dalam hal ini, saya rasa sebagian besar manusia yang berpikiran waras itu sama seperti yang Pak Agung berpikiran. Itu adalah cara-cara dari zaman kolonial Belanda, ya, dari zaman-zaman dulu itu didengungkan dan sampai sekarang masih dipakai untuk memecahkan bangsa ini. Dan konyolnya memang masih ada sebagian kecil ya, sebagian kecil yang saya berbicara. WNI di Amerika masih percaya ada bahwa kalau saya baca di WA grup, wah nanti kalau dipimpin 01 negara kita menjadi Syria, masih ada pemikiran yang konyol dan goblok seperti itu. Padahal mereka ini orang-orang yang cukup terdidik dan beragama, ya kan? Ada, tapi kecil Pak, tidak banyak. Iya, Dan iya. saya anggap itu ya seperti Bapak bilang tadi, itu sesuatu yang tidak tidak wajar dan apa kalau kita lihat rekam jejak Anies selama memimpin DKI itu
mendisklaim semuanya itu. Iya. Itu bullshit semua kan. Kata orang Amerika bullshit, Pak. Iya. Jadi Dan banyak. dia menjadi seorang pimpinan yang sangat toleran terhadap perbedaan, Pak. Nah, kalau kita berbicara mengenai maaf ngomong, nah kita masuk ke apa nilai kepemimpinan dari tiga calon kalau saya boleh berbicara Hmm. sebagai pribadi ya, mantan pemburu eksekutif. Kerjaan saya kan dari tahun 90-an sampai sekarang pun masih kadang-kadang ada orderan tuh memburu eksekutif. Jadi di dalam kacamata saya dari tiga calon terbaik ini, ya tiga calon terbaik ini, itu kriteria pemimpin yang diidamkan oleh orang, bukan hanya rakyat, bukan hanya stakeholder perusahaan. Ya, jadi saya berbicara dari perspektif penyeleksian pemimpin. Yang orang Islam itu ada beberapa yang saya pelajari, walaupun saya bukan saya non Muslim ya, saya bukan Islam, tapi saya paham karena saya hidup dari kecil itu tumbuh di perkampungan Muslim di Palembang. Ya. Saya belajar di dalam ajaran Islam itu pemimpin yang diharapkan oleh rakyat itu adalah yang beramanah, ya, kemudian fatona, sidik, Ya. fatona, dan tablik. Tablik. Ya. Ini adalah kriteria yang dibutuhkan di dalam memburu seorang pemimpin, menyeleksi seorang pemimpin. Nah, dari tiga calon ini, dari berbagai penampilan yang saya cermati di YouTube dan juga di debat-debat terakhir, saya melihat dari ketiga calon ini yang memiliki nilai yang saya sebut tadi, itu mempunyai nilai tertinggi itu adalah Anies Baswedan. Saya belum pernah ketemu beliau, maaf. Saya cuma membaca rekam jejak beliau dan juga melihat beliau di YouTube. Itu Anies Baswedan stands out. Whether you like it or not. Itu kenyataan. Ya. Terutama dalam hal diplomasi internasional. Itu saya lihat dia punya YouTube. Ya, bagaimana beliau ini dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Jadi ini saya terus terang aja kaget Pak John mendengarkan sebuah pernyataan sikap dan pandangan Pak John terhadap ketiga kandidat ini. Kenapa saya kaget? Karena pertama Pak John ini seorang pemburu eksekutif, kemudian juga berdomisili di Amerika, yang tahu betul bagaimana Amerika itu besar dan berkembang dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, kemudian Pak John mencoba melihat, meneropong ketiga kandidat ini tentu dengan latar belakang dan perspektif yang Pak John punya. Sehingga buat saya, dan mungkin buat orang yang akan menonton video ini, mereka juga akan mengapresiasi apa yang Pak John sampaikan barusan ini. Dan buat saya, luar biasa. Saya salut Pak John. Artinya, akal sehat itu akhirnya Pak John. Betul. Jadi, ikatan-ikatan emosional ideologis itu akhirnya dia akan berdamai dan dia harus tunduk dan turun pada kewarasan kita semua. Betul sekali, Pak. Jadi akal sehat yang akan mempertemukan kita ketika ideologi apapun yang kita yakini, Pak. Dan saya lihat Pak John menjadi salah seorang pionir, salah seorang tokoh yang saya kenal yang berdomisili di Amerika, juga mempunyai tingkat kewarasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sebagian besar orang yang sering kita dengar nyinyir terhadap akal sehat itu, Pak John. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan.